Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dita Angelita dan Lina Amalia dari program Pendidikan PGSTA semester 6 Universitas Juanda. Mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas yang diampu oleh dosen Dr. Rusi Rosmiati Aliyah MPD. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, ada apa saja sih pendekatan dalam pengelolaan kelas? Yuk, disimak videonya. Pengertian pengelolaan kelas. Apa sih pengelolaan kelas itu? Nah, pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu indikator dari kelas tertib. Menurut Lailatul Zahro, indikator dari sebuah kelas yang tertib adalah 1. Setiap anak rajin bekerja dan tidak malas dalam membuat tugas. Artinya, tidak ada anak yang terhenti karena tidak tahu akan tugas yang akan dilakukannya atau tidak bisa melakukan tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan. Kedua, yaitu setiap anak selalu melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Artinya yaitu setiap anak akan bekerja secepatnya yang bertujuan untuk lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Apabila ada anak yang walaupun tahu dan dapat melaksanakan tugasnya, akan tetapi ia dalam pengerjaannya itu kurang bergairah dan suka mengulur-ngulur waktu dalam pengerjaannya, maka kelas tersebut dikatakan atau dinyatakan tidak tertib. Sebagai pekerja profesional, kita sebagai seorang guru haruslah mendalami kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas. Kenapa? Karena di dalam penggunaannya kita harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas merupakan alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Artinya, seorang guru terlebih dahulu haruslah menetapkan bahwa penggunaan suatu pendekatan memang cocok dengan hakikat masalah-masalah yang ingin ditanggulangi. Ini tentu tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa seorang guru akan berhasil baik setiap kali ia menangani kasus pengelolaan kelas. Dengan begitu, sebagai seorang guru, kita haruslah mampu memahami, menguasai, dan mengimplikasikan pendekatan pengelolaan kelas. Mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas, Alben Ambarita mengemukakan beberapa pendekatan yang dapat dilaksanakan untuk menciptakan interaksi yang menumbuh kembangkan diri peserta didik. Antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu pendekatan otoriter. Kedua yaitu pendekatan intimidasi. 3 yaitu pendekatan permisif. Ada pendekatan instruksional, pendekatan pembelajaran, pendekatan resep, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosio-emosional, pendekatan elektis dan pluralistik, dan yang terakhir yaitu pendekatan kelompok. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan instruksional, pendekatan pengubahan perilaku, pendekatan sosio-emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan eklektik dan pluralistik. Yang pertama yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional merupakan pendekatan pengendalian perilaku dengan menciptakan pembelajaran yang efektif.
sehingga meminimalkan gangguan pada pelaksanaan pembelajaran. Dalam jurnal Lailatul Zahro yang berjudul Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas, ia mengambil referensi dari menurut Syaiful Bahri, di mana dalam rangka pengelolaan kelas agar pembelajaran menjadi efektif, terdapat pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, dan pendekatan kebebasan, di mana pendekatan tersebut sama tujuannya dengan pendekatan instruksional sama-sama, yaitu di mana sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Pertama yaitu pendekatan kekuasaan, yang diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Nah, peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin kelas. Kedisiplinan ini adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk menaatinya. Di dalam kelas, ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Alangkah baiknya sebelum guru memulai pembelajaran atau memulai mengajar, guru membuat kesepakatan-kesepakatan dengan peserta didik mengenai keharusan untuk menaati aturan. Selanjutnya yaitu pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Tetapi, dalam mengontrol tingkah laku peserta didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin. Kenapa? Dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Selama guru masih mampu melakukan pendekatan lain di luar ancaman, maka akan lebih baik jika pendekatan dengan ancaman ini ditangguhkan. Namun, satu hal yang harus diingat. Nah, kenapa tidak sesering mungkin dilakukan? Karena pendekatan ancaman haruslah dilakukan dalam taraf kewajaran dan diusahakan untuk tidak melukai perasaan peserta didik, serta menyebabkan mereka semakin bertindak represif di dalam kelas. Sindiran halus juga dapat dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang kurang menaati peraturan. Selanjutnya yaitu pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik, selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkadang, peserta didik tidak nyaman apabila ada seorang guru yang terlalu overprotective sehingga peserta didik tidak leluasa melakukan eksperimennya. Nah, jika memberikan suatu tugas kepada peserta didik untuk menuliskan beberapa pengalaman, maka berilah mereka kebebasan untuk menceritakan apa saja yang mereka tuliskan. Jangan membuat ketentuan-ketentuan yang terlalu ketat yang karenanya dapat mengekang kebebasan peserta didik untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Kedua, yaitu pendekatan pengubahan perilaku, merupakan pengendalian perilaku yang menekankan pada penguatan positif, hukuman, penghentian, dan penguatan negatif atas perubahan perilaku yang disebabkan hasil proses belajar mengajar. Dalam jurnal Lailatul Zahro yang berjudul Pendekatan Pengelolaan Kelas, pada pendekatan perubahan tingkah laku, Behavior Modification Approach ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi sebagai berikut. A. Semua tingkah laku yang baik dan yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Asumsi ini mengharuskan guru atau wali kelas berusaha menyusun program dan suasana yang dapat merangsang terwujudnya proses belajar yang memungkinkan peserta didik mewujudkan tingkah laku yang baik menurut ukuran norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya.
Yang kedua yaitu di dalam proses belajar terdapat proses psikologis yang fundamental berupa penguatan positif, positive reinforcement, hukuman, penghapusan, extension, dan penguatan negatif, negative reinforcement. Tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas haruslah diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Sedangkan dalam buku Mewujudkan Kelas Kreatif dan Harmoni, menurut James Cooper yang dikutip oleh Hendiayat Sutopo, pendekatan modifikasi perilaku Behavior Modification Approach, pendekatan ini didasari oleh psikologi behavioral yang menganggap perilaku manusia yang baik maupun yang tidak baik merupakan hasil dari suatu pembelajaran atau hasil belajar. Oleh sebab itu, perlu membentuk, mempertahankan perilaku yang dikehendaki dan mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak dikehendaki. Sedangkan pada jurnal Neneng Nurmalasari yang berjudul Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas, pendekatan perubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Jadi bertolak belakang dengan jurnal Lailatul Zahro. Jurnal ini lebih merujuk ke sama dengan buku Mewujudkan Kelas Kreatif dan Harmoni. Nah, prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan pengubahan tingkah laku dibangun atas dua anggapan dasar. Pertama, ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan dalam segala keadaan. Kedua, proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipengaruhi atau dikontrol oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan. Dengan demikian, tugas pokok guru adalah menguasai dan menerapkan keempat proses yang telah terbukti bagi kaum behavioris merupakan pengontrol tingkah laku manusia, yaitu penguatan positif, seperti memberikan stimulus positif berupa ganjaran atau pujian terhadap perilaku atau hasil yang memang diharapkan. Kedua yaitu penghukuman, seperti pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Ketiga, penghilangan, seperti upaya mengubah perilaku peserta didik dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Terakhir yaitu penguatan negatif atau peniadaan tingkah laku yang tidak disukai, biasanya berupa hukuman yang selalu diberikan kepada peserta didik. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini merupakan pengendalian perilaku atas hubungan positif antara guru dengan peserta didik. Menurut James Cooper yang dikutip oleh Hendiayat Sutomo pada buku Mewujudkan Kelas Kreatif dan Harmoni, pendekatan iklim socio-emosional, socio-emotional climate approach, pendekatan socio-emosional bertolak dari psikologi klinis dan konseling. Pandangannya adalah bahwa proses belajar mengajar yang berhasil mempersyaratkan hubungan socio-emosional yang baik antara guru dan subjek didik. Pada jurnal Neneng Nurmalasari, pendekatan sosio-emosional dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antara pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula.
Kondisi sosioemosional yang harus dibangun oleh seorang guru meliputi 1. Terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Kedua, ciptakan satu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Ketiga, yaitu terciptanya hubungan baik guru peserta didik senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan serta terbuka terhadap hal yang akan terjadi pada dirinya. Yang keempat yaitu pendekatan proses kelompok, yakni pengendalian perilaku dengan pendekatan secara kelompok kelas sebagai sistem sosial yang menunjang terciptanya suasana belajar di kelas. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif, dan selain itu guru harus pula dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Untuk menjaga kondisi kelas tersebut, guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. Menurut Syaiful Bahri Jamara yang dikutip oleh Lailatul Zahro pada jurnalnya yang berjudul Pendekatan Pengelolaan Kelas, dasar dari grup proses approach ini adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengetengahkan dua asumsi sebagai berikut. Pertama yaitu pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi ini mengharuskan guru dan wali kelas dalam pengelolaan kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikut sertakan seluruh personal di kelas. Kedua yaitu tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi ini, berarti seorang wali dan guru kelas harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya, yaitu pendekatan eklektik dan pluralistik. Apa sih pendekatan eklektik? Nah, ini tuh terbagi menjadi dua kata, yaitu eklektik dan pluralistik. Eklektik merupakan pengendalian perilaku peserta didik dengan penggabungan dari berbagai pendekatan yang mungkin dilakukan. Nah, sedangkan pendekatan pluralistik merupakan pendekatan perilaku peserta didik dengan pendekatan yang melihat kemajemukan dari kondisi kelas yang dihadapi. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini, guru menggunakan variasi dari sudut pandang, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dalam jurnal Lailatul Zahro, pendekatan elektis disebut juga dengan pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Dari beberapa pemaparan pendekatan tadi, guru bebas memilih dan menggabungkan berbagai pendekatan sesuai dengan kemampuannya untuk menumbuhkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pendekatan pembelajaran digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Alhamdulillah, kita telah berada di akhir pembelajaran. Semoga video tadi bermanfaat serta menambah pemahaman teman-teman tentang pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas, khususnya yaitu pendekatan instruksional, pendekatan perubahan perilaku, pendekatan sosioemosional, pendekatan kelompok, dan pendekatan eklektik atau pluralistik. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, serta terima kasih kepada dosen
Mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas, Ibu Rusi Rusmiati Aliyah MTD. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya. Terima kasih.